pian kawa berapa 100.000 sumbang akan cari acara maulid. Nah aku empat menyumbang hagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ulun bisi 50.000 aja, ini aja yang ulun bisi, tapi ini hagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, besar nilainya. Insya Allah orang-orang yang perhatian dengan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan majelis-majelis taklim yang diadakan kada lawas, amunnya ikhlas pasti temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu disauti boy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahu ya lapar sama. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, yang memberikan langkah kepada kita sehingga kita bisa berhadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perayaan Maulid Nabi ini bisa kita laksanakan bukan hanya di bulan Maulid, tapi di setiap hari kita. Bemaulidan ini bu ai kada mesti orang banyak kayak ini kada keduitan. Ya Allah. Bemaulid ini pian bila sudah belaki lon laki pian saben minggu sekali kau baca berduaan. Wabahnya ai kita bemaulidan. Nah, makanya Syekh Ad-Dibai mengatakan dalam syairnya, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita nih saban hari membaca maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya itu wajib. Harusnya itu sebuah kebutuhan kita setiap hari untuk selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun betakun lan pian berataan dalam hari-hari kita setahunan ini nah, maulid tetamu maulid, banyak mana kita teringat lawan Nabi Muhammad lawan kadanya. Jujur aja, terbanyak ingat kah terbanyak kada? Terbanyak ingat kah terbanyak kada? Udah nang waninya wani hati. Kada ibu-ibu, cuma dalam hati lah bu. Kada. Allah kada.
Nabi Muhammad itu baik saban malam mendoakan kita semasa hidup sidin. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika Sayyidatina Aisyah terbangun di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, sedang ibadah kepada Allah. Jadi Sayyidatina Aisyah ini ketakun, ya Rasulullah, pian ini Nabi, pian ini Rasul, pian ini kekasih Allah. Surga tu ya Rasulullah kada boleh dibuka lawangnya, amun kada Nabi Muhammad badahulu masuk. Dosa amun pian tegawi diampuni, tapi sudah kada mungkin berdosa. Ibadah diterima, doa dikabulkan. Kenapa pian berhimmat beribadah nih? Bahkan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah mengatakan hatta tawarrama qadamah, sehingga Nabi itu beribadah habang lintuh sidin batis sidin, banyaknya sujud dan ruku. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Kada bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kada bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya nang rajin ibadah itu kita, harusnya nang berhimmat beribadah itu kita. Ulun betakon ulun pian pian Nabi kah Rasul? Hah? Lain dua-duanya. Surga tuh amun pian kada masuk kada dibuka kalawangnya. Ya Allah, maka pengoler. Sembahyang berapa bu? 5 ke 3? 2 aja. Nah, tahu aja 5 maka 2 aja. Puasa Ramadan tuh 30 hari ke 3 hari? Hah? Bapak aja bang takonin. 3 hari ke 30? 30 hari. Harusnya kita nang rajin beribadah itu. Kenapa? Kita ini kada pasti masuk surga. Ya kalau amun kada banyak modal di atas dunia ini. Nah, di dalam sebuah malam itu Sayyidatina Aisyah melihat Rasulullah ini berdoa sampai tertangis-tangis. Jadi Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, apa gerang doa pian itu? Pian, jadi Rasulullah, doaku ya Rasulullah, hendak lagi aku doakan juga. Inggih ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, ampuni kesalahan Aisyah. Ya Allah, rahmati Aisyah. Himung Sayyidatina Aisyah bian. Himung mana Sayyidatina Aisyah. Apa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, ketahuilah itulah doaku setiap malam untuk umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perilaku Nabi Muhammad ini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad itu lawan bini itu romantis. Ya kalau kiawan gim karena mau pun kiaw ngaran ini. Kita ini kan kada umbah sebulan kawin aja bekiaw sayang tuh. Entah nih ibu-ibu nah, laki pun masih lebih sayang lah. Sudah 3, 4, 5 anak nih. Dada berubah kata sayang itu menjadi umanya ya. Aduh ini karena ada Rasulullah itu belajar umanya ya. Umbahnya nomen anaknya ngarannya Muhammad, Abah Muhammad ya. Kemana kata sayang yang dulu itu? Masya Allah, jadi Nabi Muhammad itu sudah mengawi ya Humairah Sidin, wahai istriku, ada lagi dah hambar. Masya Allah.
Itu yang pertama. Artinya yang kedua, artinya Nabi Muhammad ini sangat ingat lawan kita. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika hendak meninggal aja yang diingatkan nih kita. Jibril, ya Nabi Muhammad, jangan dicabut dulu nyawaku. Aku ini masih mikir akan umatku nih kayak apa. Mbah aku meninggal ini kayak apa? Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu naik Jibril. Nah, ya Allah, kekasih pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpikirkan umatnya. Sampai terakhir Allah memberikan kabar gembira akan kita ini, wahai Jibril, sini. Ini disampaikan oleh kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril, datang. Ya Rasulullah, jar Allah subhanahu wa ta'ala supaya pian kada mengganang lagi lawan umat pian, pintu taubat dibuka sebesar-besarnya oleh Allah sampai di tenggorokan, nyawa di tenggorokan, hanya ditutup pintu taubat. Jadi Rasulullah, nah ini ulun tenang sudah. Artinya ada jalan, ada waktu, ada masa, ada kesempatan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi nyawa kita ada. Umur 40 sudah, ada nang 60 sudah, ada nang bau tanah sudah, ya Pak, ada aja seberatan nih, ada nang masih anom kayak ini nah. Cuma masalahnya kita ada penting usia, karena kematian tidak memandang usia. Dan malaikat Israel kada pernah salah alamat. Tenang aja. Dan kita umat Nabi yang meyakini bahwasanya setelah kehidupan ini ada alam-alam yang begitu panjang lagi. Pian yakinlah habis hidup nih ada yang namanya kematian. Yakin. Tahulah pian wayah apa datangnya. Kagak tahu. Orang nang yakin kematian, orang nang yakin karena tahu waktunya meninggal, yang paling pas digawi orang ini apa? Siap. Persiapan. Coba kita renungi diri kita ini. Seandainya aja, insya Allah ada ini. Seandainya di saat ini Israel datang menjemput kita, kira-kira gitu nah. Kira-kira lebih layak ke surga kah? Lebih layak ke neraka kita ini? Ini jangan jawabi di diri masing-masing aja. Itu yang dipikirkan, ya Allah. Ya Allah. Hari-hari dunia aja. Hari-hari ini mana akhiratnya? Seakan-akan kita hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Seakan-akan kita kekal di atas dunia ini. Kita habiskan usia kita. Kita habiskan waktu kita untuk mengejar sesuatu yang tidak kita bawa ke akhirat. Kita lupakan bekal kita di akhirat. Kita lupakan sanggup kita di akhirat. Nah, ini momen-momen seperti ini. Sebagaimana tema ini apa nah? Kata Ibnu Hati juga tadi, mari kita bersama mensyukuri karunia Allah yang terbesar. Karunia Allah yang terbesar ini kerada lagi sudah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah yang terbesar untuk dunia dan seisinya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara individu ulun betapun lopian. Kira-kira anugerah Allah yang paling besar di atas dunia ini apa? Coba pikirkan seorang. Nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba per individu yang pian rasakan apa yang paling nikmat? Apa? Yang paling nikmat yang pian bayangkan.
Oh, yang paling nikmat guru ai duit 2 triliun mendabuk di rumah ulun. Oh, bayangakan ulun ora bisi kontrakan 50 puting diisi seberatan. Oh, ulun mahayakan paling nyaman ini bisi anak sukses jadi ini, insinyur jadi ini. Oh, yang paling nyaman ini asal apa nang kawa kita tuh, apa nang hendak kita tukar, kawa kita tukar. Inilah kenikmatan yang besar bagi kita. Lain guru aja, ada aja tuh insinyur lain. Coba pikirkan dan temukan jawabannya di hati pian. Apa? Ulun beri waktu pian 10 detik untuk memikirkan di hati pian semuanya. Apa keinginan yang ingin Allah kabulkan, yang menurut pian paling besar pemberian di atas dunia ini. 10 detik. Semuanya memikirkan, semuanya lintaskan di dalam hatinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang sama lawan ulun? Angkat tangannya. Ulun memikirkan satu, pemberian yang ulun paling harap di atas dunia ini bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba yang hatinya tadi menyawab itu angkat tangan sama ulun. Berdua aja. Masya Allah. Nang lain ini apa? Ya Allah. Kededa kenikmatan terbesar di atas dunia ini, kenikmatan yang paling agung di atas dunia ini, pian temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpi, kemudian Nabi berkata, aku ridho lawan ikam. Ikam ini umatku, ikam ini umatku yang aku cintai. Atau Nabi datang di dalam mimpi kita dalam keadaan tersenyum. Ayo semuanya rubah. Keinginan yang tadi kita rubah menjadi satu kata. Pemberian terbesar Allah di atas dunia bagi seorang hamba adalah terlihatnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpandangnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkannya mata kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingati itu. Bila pian dapat itu sudah dipastikan pian adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amun kada temimpi Nabi Muhammad sampai meninggal, ini antara sudah masih belum tahu. Tapi orang yang semasa hidupnya suah temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu pentingnya di dalam hidup dunia kita ini memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa begitu antusiasnya para umat Islam, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, target hidup mereka ini temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka berdoa, ya Allah, jangan wafatkan ulun sebelum memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkan ulun setelah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun pada hipian. Kenapa begitu pentingnya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia? Di dalam sebuah kisah yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, di suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau waktu itu sedang menjahit, tiba-tiba padam. Apa tuh? Bari ada listrik apa? Lain jos trongkeng apa? Api lampu apa tuh?
Ya, obor lah sejenisnya itu nah. Pajah, kadap. Tegugur jarum sidin bahar sin kar dapat mencari. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Terang. Ya Allah, kamar Sayyidatuna Aisyah terang. Karena indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bercahayanya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu dapat mengambil jarum sidin. Apa jadi Sayyidatuna Aisyah ketika melihat di kegelapan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajmalu wajhaka ya Rasulullah." Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah ya Allah. Mudahan seberatan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aisyah memuji Nabi Muhammad dengan keindahan wajahnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka, rugi orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Rugi orang yang di hari kiamat tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya lawan dunia? Kita mimpi lawan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang suah temimpi aku, ya Rasulullah, pasti akan terlihat aku karena di hari kiamat. Ya Allah, ini yang kita kutanakan. Ini yang kita kutanakan. Amun kita kada temimpi di dunia, kada pernah terlihat wajah Nabi Muhammad di dunia, takutan di hari kiamat kada terlihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun penting targetkan hidup kita ini untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pentingnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satuftatuna fi kuburikum." Nanti ketika kalian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di dalam kubur. Ya Allah, dalam kubur ya. Ulun betakon pen di kubur sorangan ka berdua. Sorangan. Bolaki pian yang pian cinta yang begitu pian banggakan umpat ka kubur bo. Apa bini pian yang begitu pian manjakan di atas dunia, keinginannya semua pian berikan, semua hidup pian habiskan untuk istri tercinta. Mungkin meninggal umpak dah bini pian ke kubur kada. Anak yang begitu kita cintai, anak yang begitu kita sayangi, amun kita meninggal karena umpatnya. Bahkan naudzubillah, sebagian anak-anak orang muslim kuitannya meninggal bukannya sedih, akan tetapi himung karena dapat warisan banyak. Ada aja. Ini kuitan hanya meninggal hari, seperti sana kan berkelahi sudah berebut warisan. Apa lagi bapak-bapak ini? Kira-kira aja buah nih, kira-kira pertanyaan ulun ini mudahan kada. Amun pian meninggal buai, kira-kira laki pian apa bo? Nah bebini pulang jar, apalagi masih anom. Harus jauh-jauh gue pian meninggal, pian masih hidup aja ada laki ini anak bebini pulang. Ini masih hidup lagi bini nih. Ada jenah hendak bebini bo pulang. Ya ada pak, kada. Insya Allah nih, amun di sini setia seberatan. Insya Allah. Ini angka 7 bini itu di sana nah, kampung sana. Namun sini insya Allah mah lihat dari muha-muhanya nih karena nang wani Jepang belum ini. Ah sama aja. Masya Allah. Amas buai nang pian banggakan bila kearisan tuh nah. Ilo dipasangi bila sudah arisan tuh keluar tuh amas-amas tuh ibu-ibu nang dibanggakan mana tuh. Walaupun imitasi lo
yang penting kuning. Nah jar tampai-tampayan muha dipoles, memoles muha ini kedahagan laki kada supaya dilihat orang bungas. Amas pian tuh buai, amun pian meninggal kada kau dikubur akan amas kada boleh. Disariki anak pian jangan warisan tuh jar. Kami bagi itu aja. Nah, sekalinya nang hakun umpak ke kubur nih pian apa nah? Pahala pian majelis ini. Masya Allah. Ini pian dikubur, amun malaikat datang, pahala majelis ini dibentukkan, dirupakan oleh Allah Ta'ala dengan wajah yang begitu tampan. Jangan wahai malaikat, jangan disiksa. Ini aku pahala majelis taklimnya. Datang pulang malaikat, ini aku pahala sembahyangnya. Malaikat, ini aku pahala puasa Ramadannya. Malaikat, ini aku pahala zakatnya. Malaikat, ini aku pahala sedekahnya. Oh, sekalinya yang setia lawan kita itu amal ibadah kita. Ayo mulai ini pikirkan siapa nang mengawani kita dikubur kena itu aja. Kembali ke cerita Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian sudah di alam kubur, Nabi Muhammad akan datang dua malaikat. Ini kena anak-anak. Apa? Nahan. Iya malaikat apa yang datang di kubur? Malaikat Jamal? Ada. Malaikat apa? Pian. Ini kena anak nih ya parah lalu tupang sudah. Malaikatnya ada hafal. Ya tahu nih pian apa ngarannya itu? Hero-hero di FF tuh nah. Tahu benar hero-hero Mobile Legend tahu benar. Tahu nih TikTok tahu benar anak-anak nih. Karena apa? Mainan tuh cuma jangan sampai melupakan kita lawan akhirat. Mau lu main game juga, cuma ada game online. Lu sebuting aja lu ketujuh main game nih, main bola. Walaupun sudah pensiun ulun. Nah itu tak ketujuh itu aja. Jadi yang datang ke kubur itu malaikat. Nah atit biar kenapa ya Allah? Atit tuh mencatat amal ibadah nangai. Pondokan bawa ke pondok aja sudah nah. Malaikat nang datang ke kubur itu apa bu? Nah, ibu-ibu mungkar dan nakir. Atitnya, jadi mungkar nakir ini datang boy. Maaf ya, sorangan. Kemana nyari contekan? Apa tahunannya apa tuh? Karena nakir. Tapi tenang. Biasanya meloro sudah meninggal tuh ada ustadz yang menalkinakannya lah. Yalah melajari lah. Jangan takut dia ustadz ya di atas kubur tuh. Terjemahnya biasanya tuh. Jangan takut di dalam kubur itu. Bila datang dua malaikat itu jangan takutan. Jadi mayat kayak pada takutan ini. Nyaman pian gerwai kada meninggal. Nyaman di atas jangan takutan. Kami dalam kubur ini takutan sudah. Ini pertanyaan mungkar nangkir salah jawab hancur awak. Jangan takutan. Ini makhluk Allah juga. Ajar. Nyaman dan menalkinkan huruf sini tuh. Masya Allah. Datang mungkar nangkir. Jangan jurus Abu Nawas lah dipakai. Ini Abu Nawas ini pin dasar wali Allah Ta'ala lain juga. Jadi Abu Nawas itu sebelum meninggal berpesan,
Jarnya aku bilangnya dikubur karena kain kapan ku nang buruk lah, jangan nang hanyar. Kenapa aja kan? Ayo pakai nang buruk aja, kain kapan bakas lah. Jadi kubur pakai bakas. Saya datang malaikat mungkar nangkir, hendak menakuni. Jadi ya bunos, aku sudah. Sudah aku nanti kapan pun ini bertahun-tahun sudah tuh nah hanya sebelah situ nah aja. Ini kalau ditiru itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen meniru kan dia malaikat ulang apa anak dusta ada kawabian. Memang sebagian riwayat itu ada beberapa orang yang selamat dari pertanyaan kubur. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab. Insya Allah ada beberapa orang yang selamat dari pertanyaan kubur. Nah, jadi malaikat ini pasti datang kepada kita. Dua malaikat ini, Mungkar dan Nakir, datang. Sebelum malaikat menakuni man rabbuka wa man nabiyuka. Ingatlah pertanyaannya pula. Yang pertama man rabbuka. Artinya apa? Siapa Tuhan? Tuhanmu. Jawabannya dada. Wah ini Tuhan kita HP. Menyembah HP aja gitu wah siang malam ya lah. Yang ada. Aduh. Jawaban yang bujur ingatin jangan HP lah. Allah. Waman nabiyuka artinya apa? Siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad. Wah, ini nyaman dapat ulun bocorakan pertanyaannya sudah. Ulun bocorakan juga jawabannya. Nah, sebelum pertanyaan ini jar Nabi Muhammad SAW ada satu pertanyaan sebelumnya. Innakum satuftanuna fi quburikum satu'raduna alaikum suratan. Jar Nabi Muhammad SAW, kalian ketika masuk ke dalam kubur, datanglah malaikat mempertanyakan satu pertanyaan. Tu'raduna alaikum suratan, akan ditampilkan sebuah gambar. Ya Allah. Jar malaikat, nah kenallah lawan ini. Kenallah lawan ini. Yang tahu itu gambar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun pian kada kenal Nabi Muhammad kayak apa? Jar malaikat, nah gambar siapa ini? Siapa ya lah? Kadepinan dulu malaikat sariknya. Lo Nabi Muhammad kadepinan dulu. Lawan Nabi Muhammad kada kenal. Lawan wajah indah Nabi Muhammad kada pinandu. Ya malaikat sadang bujur ke anak nih. Takut biar tahambur pian tambus ke bumi ketujuh. Tapi bila pian nah apa jadi ini wajah kekasihku, ini wajah kecintaanku, ini wajah makhluk yang paling aku cintai, ini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini wajah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jer malaikat? Nam anta salihah, sudah guring ikam orang baik, aman kan dari pertanyaanku kubur. Dengan mengenal wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kayak apa kada hendak target hidup yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berusaha untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ketakutan sakaratul maut, boy. Ya Allah. Ini detik-detik sakaratul maut, ini detik-detik yang paling menentukan hidup kita.
pian hendak selamat sakaratul maut ini yang dikatakan sakit benar. Jadi sakaratul maut ini pernah dirasain Nabi Musa. Nabi Musa ini dasar ketujuh penasaran kan orangnya. Jadi ya Nabi Musa, ya Allah, kenapa kadang orang nih takutan malang sakaratul maut? Ulun hendak mencobai, ya Nabi Musa. Ya Allah, hendak nyobai sakaratul maut. Bujuran ya Allah, ulun hendak tahu rasanya sakaratul maut. Dicobain Nabi Musa, pingsan langsung siup. Nabi Musa ini ganal orangnya, kekar, nempelin orang sekarang langsung meninggal. Itu pingsan. Jadi jar para santrinya, wahai Nabi Allah, kayak parasnya sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu jar Nabi Musa seperti engkau hidup di kuliti. Mulai bawah, nah, ini hidup masih nih. Nah, mulai ujung jempol dikuliti. Nah, kayak pian menguliti ayam. Nah, menguliti sapi, rancak orang tuh. Nah, ya Allah, sakitnya. Aduh. Hendaklah pian hilang rasa sakitnya ketika sakaratul maut. Hendaklah kada berasa ketika sakaratul maut ini. Hendak, ulun hendak juga. Ada 3 yang bisa membuat hilangnya rasa sakaratul maut. Yang pertama yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, pian lazimi bersiwak ini. Adalah yang bersiwak. Ada yang bawa siwak, memberi duit. Pernah 10.000. Bisa dia 10.000 loh. Ada bisa siwak. Nang bisa siwak membari 10.000. Kereda. Hendak sakit nih sakaratul maut nih. Hendak sakit nih. Nukar. Jangan kada bisi benda ini pian. Jangan sama sekali pian tinggalkan benda ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melazimi siwak ini akan mempermudah keluarnya ruh ketika sakaratul maut. Siwak ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian sembahyang bersiwak ini. Nah, ini beda sembahyang orang biasa negara bersiwak. 70 derajat dibanding angkara bersiwak. Pian hendak ulun bari 1 juta kah hendak ulun bari 70 juta? Hah? Hendak 70? Hah, cerdas aja berarti. Masuk aja berarti hitung-hitungan nih. Pian bila sembahyang hendak naik 1 derajat kah hendak naik 70 derajat? 7 po? Ini nang mulah pian satu sembahyang pian bernilai 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siwak nukar. Jangan kada bisi benda ini pian. Pian kapan menggunakan ini? Bila hendak sembahyang. Cara mengikutinya kayak ini. Jadi jari telunjuk, jari tengah, jari manis di atas, jempol kelingking di bawah. Nah, ini sunnahnya, mengikutinya. Pakaikan di gigi. Ulah angka 8. Kanan, bawah kanan, atas kiri, bawah kiri 3 kali. Nah. Hendak sembahyang. Hendak berwudu, hendak guring, bangun guring, disunahkan bersiwak dengan Nabi Muhammad SAW. Hendak bermaulidan, hendak bermajlisan, disunahkan siwak. Ini salah satu yang maulah nyaman keluar roh. 10.000 Pak. Paling larang 15.000. Amun pian pemalar juga tatak-tatak nih. Kawa 2 tahun. Men pemalar, yalah. Amun kada pemalar bisa saban bulan ganti. 10.000. Paling larang dijual 15.000.
tapi faidahnya pian insyaallah kada sakit ketika sakaratul maut. Yang pertama. Yang kedua, yang maulah kita kada ingat lagi lawan sakitnya sakaratul maut itu, sebagaimana Allah firmankan, walahumul busyra fil hayati wa ba'dal mamat. Bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah mendapatkan kabar gembira di masa hidupnya dan setelah matinya. Jar ulama, kabar gembira tersebut apa? Yaitu ketika kita hendak meninggal sudah dilihatakan tempat kita kena di hari kiamat. Orang-orang yang menjaga perintah Allah, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, membayarkan zakatnya, bila inya meninggal dilihatakan nah di malaikat tempat ikam. Bila yang terlihat surga, ia nang kada ingat lagi lawan rasanya sakaratul maut, hilang. Ini yang kedua, terlihat surga. Yang ketiga, terlihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak kita dengar riwayat Nabi Muhammad itu hadir ketika sakaratul maut bagi para pecintanya. Pian bila Nabi Muhammad nang hadir ketika kita sakaratul maut, hilang rasa sakaratul maut tadi itu. Kenapa? Kalah nikmat lawan indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pikirkan ini, hendak nyaman sakaratul maut gawi tadi itu. Ringkas saja ulun karena sudah jam berapa? Nah, jam 10. Pian hendak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, catat dalam hati pian. Yang pertama, yang jelas perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap pian sholawat berarti pian setorengaran lah Nabi Muhammad. Karena setiap sholawat pian itu disampaikan ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, Anang bin Utuh misalkan, hari ini bersolawat lawan pian ya Rasulullah. Bila pian 1000 kali sehari bersolawat, berarti 1000 kali nama pian disetorkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kada lawas orang ahli solawat, orang istiqomah membaca solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada lawas temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pian perhatian lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari keluarga pian nang kada mampu itu diperhatikan, jangan dihapuskan. Tiwas kada masih lonakku ya. Jangan. Itu umat Nabi Muhammad. Tetangga diperhatikan. Ini artinya memperhatikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantu umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syarifah banyak di daerah kita ini, habaib banyak, para habib, cintai mereka. Yang keempat, ikut berdakwah menyebarkan agama Islam. Ikut andil dalam dakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdakwah ini lain kayak ulun nang mengikuti mic ni aja, Bang. Nang memutar mixer itu dakwah. Karenanya umpat membantu terlaksananya acara Maulid Nabi Muhammad. Nang menjaga kamera itu nilainya dakwah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang maulah ini dakwah semua aneh. Nang menyiapkan terop, nang memasang terop, nang memberikan hartanya, nang umpat maampar tikar karpet ini semuanya masuk dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang bemasak, nang bakakaut seberataan itu umpat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya buai, jangan sampai Pak Ai Bu Ai berlalu bulan Rabiul Awal ini
harta kita kerda sedikit pun masuk ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tenaga kita kada terpakai lalu hagan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pian kada kawa bolah bemaulidan ganal, pian kawa berapa 100.000 sumbang akan cari acara maulid. Nah, aku empat menyumbang hagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun bisi 50.000 aja, ini aja yang ulun bisi, tapi ini hagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, besar nilainya. Insya Allah orang-orang yang perhatian dengan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan majelis-majelis taklim yang diadakan, kada lawas amunnya ikhlas pasti temimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahadrohan nih aturannya orang paling cepat. Pemunsyitan, pengosidahan harusnya orang yang paling cepat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ingin membaca rawi terus, ya Allah, ingin membaca qasidah terus. Masya Allah. Mudah-mudahan kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita semuanya, anak-anak kita dan semua orang kita cintai bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkat majelis kami malam hari ini ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang terlindungi ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari narkoba, lindungi anak-anak kami dari segala hal yang Kau tidak ridhai ya Allah. Ya Allah, anak-anak perempuan kami ya Allah, jika ada yang masih belum menutup auratnya ya Allah, jika ada anak-anak perempuan kami yang masih tidak menutup auratnya ya Allah, berkat majelis ini ya Allah, berikan hidayah kepadanya agar dia mau menutup auratnya ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah dari pergaulan bebas, jaga anak-anak kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah, orang tua kami ya Allah sehatkan ya Allah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Berkat kami duduk di majelis maulid ini ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi kebun-kebunan surga ya Allah. Dan kami yang ditinggalkan yang masih hidup ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang patuh terhadap perintah-Mu ya Allah, hamba-hamba yang menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ajal datang nanti kepada kami ya Allah, matikan kami semua husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadirkan Nabi Muhammad ya Allah di sakaratul maut kami, hadirkan kekasih kami Nabi Muhammad di sakaratul maut kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut sakitnya sakaratul maut ya Allah. Maka hadirkan wajah Nabi Muhammad, hadirkan wajah indah itu ya Allah, hadirkan wajah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika Engkau masukkan kami ke dalam kubur ya Allah, selamatkan kami di kubur ya Allah. Jadikan kuburan kami kebun-kebunan surga-Mu ya Allah, jadikan kuburan kami penuh nikmat-Mu ya Allah. Jika Engkau bangkitkan kami nanti ya Allah dari kubur, ketika Engkau bangkit kami di padang mahsyar ya Allah, izinkan kami bersama Nabi Muhammad, izinkan kami mendapat syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ketika di jembatan Sirat ya Allah, jembatan yang begitu menakutkan ya Allah, jembatan yang begitu menakutkan ya Allah. Jika kami terjatuh di sana maka kami ke neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah di jembatan itu ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad membantu kami ya Allah. Ketika Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, masukkan kami tanpa dihisab ya Allah.
Masukkan kami ke surga-Mu tanpa ke neraka terlebih dahulu ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa Engkau hisab terlebih dahulu ya Allah. Masukkan kami semua ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami ya Allah, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua orang yang kami cintai ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan mereka di neraka-Mu ya Allah. Masukkan semuanya di surga-Mu ya Allah. Jangan ada di antara kami yang hadir di sini tertinggal di neraka ya Allah. Jadikan yang hadir di sini semuanya penghuni surga-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ini permintaan kami. Ya Allah, ini permintaan kami. Engkau berjanji ya Allah, Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, berdoalah kalian, aku yang mengabulkan. Inilah doa kami ya Allah. Lihatlah hati-hati kami malam hari ini ya Allah. Banyak hajat dunia kami, banyak hajat akhirat kami, banyak keinginan kami ya Allah. Berkat kami berdoa kepadamu, kabulkan segala hajat-hajat kami. Hajat dunia kami ya Allah, hajat akhirat kami ya Allah. Keinginan-keinginan kami ya Allah, kabulkan ya Allah. Ijabah ya Allah doa kami malam hari ini ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad ya Allah, kabulkan segala keinginan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.